Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al ikhwan wal akhwat, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah nahmadullah wa nu'azzimuhu wa nashkuruhu ala kulli ni'matihi wal taqayna hadha as-sabah mubarakan insyaallah. Fa nuwasilu darsana fi ilmi tafsir atau fi tafsir juz' amma min surat An-Naba. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan tafsir dari juz amma, juz 30 dari amma yatasaalun di surat Naba, surat An-Naba. Terakhir telah kita sampaikan beberapa makna kalimat dari kalimat-kalimat yang terdapat di dalam surat An-Naba dari ayat 31 sampai 40. Innal muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha laghwan wala kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma ar-rahmani. Sudah kita jelaskan juga sebab-sebab harokatnya. La yamlikuna minhu khitaba. Taib. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa. Yauma ini namanya dzaraf. Dzaraf zaman, ini keterangan waktu. Ada dzaraful makan, ada keterangan tempat. Keterangan waktu ya seperti yaum, syahr, sanah, hari, bulan, tahun. Ini keterangan waktu. Ada yang namanya dzarful makan, keterangan tempat. Keterangan tempat seperti di depan, amam, qudam, ya, wara, khalfa, fauq, tahat, janib yamin, yasar, dan seterusnya, tempat. Ya, waktu al-an, ams, ghadan, nah itu keterangan waktu. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa. Ini pada hari ruh wal malaikah dan malaikat yakum, ini mereka berdiri dalam keadaan berbaris-baris. Saffan ini merupakan masdar dari hal yang fiil halnya tersebut mahdzuf, ya. Jadi yang ditampakkan hanya masdarnya saja. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu yasuffuna saffan. Yasuffuna saffan itu aslinya. Sehingga yang ditampakkan saffannya saja, saf, bersaf-saf. Pada hari malaikat ruh, sebagian ulama menyebutkan ruh ini Jibril. Ruh dan malaikat berdiri bersaf-saf. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Adapun ar-ruh wal malaikatu jelas itu fa'il, ya, dari yakum. La yatakallamun, mereka tidak berbicara. Ini siapa yang dimaksud di sini? Semuanya. Baik itu malaikatnya, nanti akan ada penjelasannya. Baik itu manusianya, mereka tidak akan bisa berbicara pada waktu itu. Kecuali illa man adzina lahur rahman. Illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba, kecuali bagi orang-orang yang sudah diizinkan oleh Ar-Rahman
Wa qala shawaba, yakni wa qala shawaba ini merupakan na'at dari man'ut yang mahdzuf. Wa qala kalaman shawaba. Dan Allah berbicara dengan kalam yang hak, yang benar. Dzalikal yaumul haq, itulah hari badal. Dzalikal yaum al-haq, na'atnya, itulah hari yang benar. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba, maka siapa saja yang berkehendak dia akan menuju Rabbnya, mengambil Rabbnya sebagai tempat kembali, ma'aba. Apa i'rabnya ma'aba di sini? Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Apa i'rabnya? Hal, kondisi, keadaan. Ya. Man syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Baik. Ya, bisa jadi hal. Ini sahibul hal dari dhamir. Mustatir takdiruhu huwa. Inna anzarnakum azaban qariba. Sungguhnya kami memberikan peringatan kepada kalian dengan azab yang dekat. Yauma yanzurul mar'u, hari di mana seorang akan melihat ma qaddamat yadah, ini apa yang telah dilakukan kedua tangannya. Wa yaqulul kafiru, dan orang kafir akan berkata, ya laitani, wahai sekiranya saya kuntu turaban, turab, kalau sekiranya saya adalah debu saja, tidak dimintai pertanggungjawaban. Itu sekilas tadi makna dari ayat, ya, ayat terakhir dalam surah An-Naba, dari innal lil muttaqina mafaza sampai wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kita sudah jelaskan juga apa makna mafazan di sini secara rinci. Mafazan, kemudian hadaik. Apa hadaik? Kebun. Disebutkan hadaik atau hadikoh, yakni kebun yang dipagari juga oleh tanaman, itu namanya hadikoh. Tidak dikatakan hadikoh kalau nggak begini, tidak seperti itu bukan hadikoh. Ya, mungkin bisa penamaannya bustan ataupun bisa yang lainnya. Kawaibu, ini masih ingat betul antum ini. Apa makna kawaibu? Garis-garis belia. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim, gadis-gadis anna sadyahunna la tatadalla. Ini garis-garis yang buah dadanya tidak kendur. Ya, artinya kencang terus. Inilah dia kawaib. Nanti untuk orang bertakwa, nanti bukan sekarang. Itu dia kawaib, seperti ini dijelaskan oleh para ulama. Jadi tidak dikatakan kawaib ini kepada seorang wanita yang bisa kendur, tapi dia pada wanita yang kencang terus larinya. Ya. Taib. Subhanallah. Seperti ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, ya. Al-muradu, yakni al-muradu bi kawaib anna sadyahunna nawahidu karruman laisat mutadalliyah ila asfal. Jadi sadyunya, bagian dadanya, yakni laisat mutadalliyah, tadalla atau tadalla, ya. Misalnya sirwal. Sirwali ya tadalla. Berarti apa? Melorot, ya. Celana saya melorot. Sehingga apa? Sehingga isbal. Angkat lagi, irfa sirwalaka. Oh, sirwali ya tadalla. Ya. Celana saya melorot. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim, kawaib ini adalah sadyahunna nawahidu karuman, yakni nawahid. Nawahid itu sama seperti kawaib. Tapi kalau nawahid itu lebih kepada gaya jalannya wanita yang kencang, gitu ya. Taib. Karuman, ya sebagaimana buah rumman. Tahu rumman, ya? Buah apa? Delima. Laisat mutadalliyah ilal asfal. Ya, wa yusammina nawahida kawaib. Jadi dinamakan nawahid atau kawaib. Taib. Atroban juga sudah kita jelaskan, yakni orang-orang yang sebaya. Ya, atrob atau dari tirbun, atrobun, ini orang-orang yang sebaya, fisinin wahidah, sebaya, enggak beda-beda umur satu dan yang lainnya. Taib. Kemudian kita masuk di hakon. Siapa yang mau baca? Biar irit suarana.
dihaqon ma'naha yani mumtali'atan sofiyatan mutatabi'atan. Dihaqon dari kata dahaqa yadhaku, yakni bermakna mala'a yamla'u, mil as-samawati sepenuh, mil'un, mala'a yamla'u mil'an. Ada doanya enggak? Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ya. Jadi Rabbana lakal hamdu, wahai Rabb kami, pujian hanyalah milikmu sepenuh langit dan sepenuh bumi. Itu pujian untuk Allah. Siapa yang tahu berapa volume langit dan bumi ini? Ya, itu dipenuhi pujian, itu hanya untuk Allah. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma. Itu semua lillah. Alhamdulillah. Rabbana lakal hamdu, wahai Rabb kami, laka alhamdu, bagimu pujian sebesar mana? Mil as-samawati wal ardi wa ma bainahuma. Subhanallah. Jadi tatkala antum mengucapkan itu, hayati maknanya. Antum sedang memuji Allah dengan sebesar-besarnya. Jadi terasa salatnya. Ya, terasa salatnya. Jadi bukan cuma terasa di lidah saja. Bahwa Anda sedang memuji Allah. Rabbana lakal hamdu. Tapi enggak perlu Rabbana lakal hamdu. Nanti antum buat yang baru lagi gayanya. Ya. Baik, jadi itu makna dihaqa, yakni dari fiil dahaqa yadhaqa mala'a yamla'u. Dahaqal ka's. Makanya wa ka'san dihaqa. Ya ini mumtali'ah. Mumtali'ah juga dari kata mala'a, imtala'a. Ya, makna dihaqan yakni mumtali'atan, bisa juga bermakna sofian. Yakni ka'san dihaqan yakni ka'san sofiyah. Ini gelas ataupun piala yang bening, atau bisa juga maknanya penuh. Mumtali'atan itu penuh. Jadi nanti mereka akan diberikan ka's itu semacam piala-piala tapi untuk minum, piala-piala untuk minum yang bening, kemudian dipenuhi dengan minuman, dipenuhi dengan minuman. Atau bisa juga maknanya mutatabi'ah. Mutatabi'ah, tataba'a yakni tataba'a sesuatu yang datangnya atau turunnya berurutan. Misal, ya, nazalal matar mutatabi'an. Ya, nazalal matar mutatabi'an. Hujan turun, ya, jadi beriring-iringan, disambut satu dan yang lainnya. Atau misalnya ja'at tullabu fil masjid mutatabi'ina. Ja'at tullabu fil masjid mutatabi'ina. Para santri masuk ke dalam masjid mutatabi'ina, saling mengikuti satu dan yang dalam keadaan mengikuti satu dan yang lainnya. Jadi itu mutatabi'ah, ya, atau mutataba'ah. Jadi ka'san dihaqa maksudnya gelas yang terus enggak pernah habis, terus ada. Itu maknanya dihaqon. Paham? Paham makna dihaqon ya? Ka'san dihaqon. Terus baca. Lakuan ma'naha al-lahu wal kalamul ladzi la fa'idata fihi wa qila al-batil wa qila asyad. Jadi laghwan dalam ayat la yasma'una fiha laghwan. Apa itu laghwan? Kata beliau di sini al-laghwu huwal kalamu alladzi la fa'idata fihi. Yakni kalam, ucapan-ucapan la faidata fihi, yang enggak ada faidahnya, itu masuk kepada laghwun. Yang itu ada di dunia namun tidak ada nanti di yaumil akhir, tidak ada di surga. Ya, tidak ada. La yasma'una fiha laghwan. Mereka tidak mendengar di dalamnya kata-kata yang enggak ada faidahnya. Wakila al-batil, ada yang mengatakan mereka tidak mendengar perkataan-perkataan yang batil di sana. Wakila asyatmu, mereka tidak mendengar perkataan yang caci maki. Asyatum itu caci maki, ya, celaan, caci maki dan semisalnya. Terus Kidzaban ma'naha takdziban min ba'dihim li ba'din fala yukadzibu ba'duhum ba'dan. Baik, adapun kidzaban la yasma'una fiha laghwan wala kidzaban. Apa kidzaban? Takdziban min ba'dihim li ba'din. Yakni sebagian mereka mendustai sebagian yang lain, itu enggak ada di sana. Tidak lagi ceritanya sebagian manusia, sebagian mereka mendustai sebagian yang lain. Fala yukadzibu ba'duhum ba'dun. Tidak mungkin sebagian mereka mendustai yang lainnya. Terus Wakila
إثما كما قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. Nah, ada juga yang memaknai kidzaban di sini adalah ithman. Ithman itu dosa. Jadi mereka tidak mendengar perkataan-perkataan dosa. Ya, tidak mendengar perkataan ucapan yang di sana ucapan yang bisa membuat dosa. Itu tidak dengar lagi. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Waqiah ayat 25, la yasma'una fiha laghwan wala ta'tsiman. Ya. Jadi ism, makna kidzab di sini ismun. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dan dosa dari keduanya ini khamar dan maisir dalam surah Al-Baqarah itu. Wa ism itu artinya dosa. Mereka tidak mendengar dosa di sana. Terus Hisaban ma'naha ay kafiyan wa zaidan ala a'malihim allati 'amiluha fid dunya. Wakila muhasabatan lahum ala a'malihim fid dunya. Baik. Hisaban, mana hisaban? Ya, karena di dalam ayat yang kita baca ada hisaban, ata'an hisaban, ya, ata'an hisaban. Pemberian yang hisab. Apa ini pemberian hisab? Apa mana hisab? Yakni kafian, yakni ata'an kafian. Pemberian yang cukup, wazaidan, dan bertambah, mencukupi bagi si hamba dan bertambah, itu makna hisab di sini. Bertambah ala a'malihim, yakni tambahan atas amal-amal mereka yang telah mereka kerjakan di dunia. Ketika mereka mengerjakan 1-2 amal, Allah membalasnya dengan tambahan yang sangat besar. Itulah dia ata'an hisaban. Wakila muhasabah lahum ala a'malihim fid dunya. Ada yang mengatakan makna hisaban yakni hisab. Yakni mereka akan mendapatkan ya hitungan ataupun hisab atas amal mereka di dunia. Terus khitaban maknanya kalaman. Ya, khitaban itu maknanya kalaman. Ya, khitaban sebagaimana disebutkan dalam ayat tentang khitaban. Ya, la yamlikuna minhu khitaban. Mereka tidak memiliki khitab. Apa yang dimaksud khitab? Kalam. Maksudnya mereka enggak bisa berbicara sesuka hatinya di hadapan Allah. Terus sawaban mana haqqan la ilaha illallah. Ya, sawaban yakni haqqan maknanya. Wa qala sawaba, wa qala sawaban yakni wa qala haqqan. Atau takdirnya ini merupakan na'at dari man'ut, wa qala kalaman haqqan wa qala kalaman sawaban. Jadi Allah Ta'ala berfirman dengan kalam yang sawab atau kalam yang hak, yang benar. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Andarnakum ma'anaha hadarnakum. Ya, andarnakum, inna andarnakum. Apa makna andarnakum? Hadarnakum, kami tahzir kalian. Maksudnya peringatan keras. Allah Ta'ala memberikan peringatan keras kepada manusia tentang maksiatan, tentang dosa, tentang neraka dan seterusnya. Ma'amila min khairin aw syarrin. Ma qaddamat yadah, apa yang telah didahului oleh kedua tangannya, maksudnya ma'amila min khairin aw syarrin, apa yang dikerjakan oleh seseorang, baik itu perbuatan baik atau perbuatan buruk. Jadi ma qaddamat yadah diwakilkan dengan kedua tangan. Apa yang telah didahului oleh kedua tangannya, maksudnya ma'amila min khairin wasyarin. Perbuatan baik, perbuatan buruk itu nanti akan dihadirkan, ya, akan diperlihatkan. Yauma yanzurul mar'u, pada hari di mana seorang akan melihat apa yang telah dia lakukan berupa kebaikan ataupun keburukan akan dia lihat. Taib. Ya, kemudian kita akan melihat beberapa penjelasan beliau di bawah ini. Silakan dibaca. Pertanyaan, soal, ila madza yarji'u dhamir fi qoulihi ta'ala la yasma'una fiha laghwan wala kidzaban. Dhamir pada kalimat la yasma'una fiha, ha,
Jadi ada ha di sana. Mereka tidak mendengar di dalamnya. Nya-nya ini kembali kemana domirnya? Itu maksudnya. Ya, la yasma'una fiha. Mereka tidak mendengar di dalamnya. Nya-nya itu apa yang dimaksudnya di sini? La yasma'una fiha laghwan wala kidzaban. Ya, jawab di sini, jawabnya kata beliau, fiha qaulani hakahuma al-Mawardi fi tafsirihi. Nah, padanya ada dua pendapat yang telah disampaikan oleh Al-Imam Al-Mawardi di dalam tafsirnya. Al-Imam Al-Mawardi di dalam tafsirnya, beliau menyebutkan ada dua makna atau ada dua pendapat ketika mentafsirkan makna fiha la yasma'una fiha laghwan wala kidzaban. Mereka tidak mendengar di dalamnya. Nya-nya ini apa yang dimaksud? Ahaduhuma, salah satu dari kedua pendapat tersebut mengatakan anna dhamira yarji'u ilal jannah, bahwa dhamir ha di situ kembali kepada surga, yakni mereka tidak mendengar di dalam surga. Mereka tidak akan mendengar di dalam surga laghwan wala kidzaban. Ya, sudah kita jelaskan apa makna laghwan dan kidzaban. Jadi, makna yang pertama bahwa fiha di sana la yasma'una fiha, yakni la yasma'una fil jannah. La yasma'una fil jannah. Madza la yasma'una fil jannah? Laghwan wala kidzaban. Ini perkataan sia-sia yang enggak ada faedahnya, perkataan batil atau caci maki, itu tidak akan mereka dengar di dalam surga. Atau kidzaban, ya, perkataan-perkataan dusta, sebagian mendustai yang lainnya itu tidak ada, ataupun perkataan-perkataan dosa itu tidak ada lagi di dalam surga. Ya, wal makna la yasma'una fil jannah. Asani, makna yang kedua, anna dhamira yarji'u ilal khamar. Pendapat yang kedua bahwa fiha pada hanya tersebut, hanya itu kembali kepada khamar. La yasma'una fil khamar. Maksudnya apa kata beliau? Qultu wal makna la yasma'una asna asyarbihim lil khamar laghwan wala kidzaban. Ketika nanti mereka meminum khamar di sana di surga, ketika mereka minum khamar, ya, para penduduk surga ketika minum khamar, maka saat mereka minum khamar bareng-bareng, mereka tidak mendengar dari seorang pun di dalam surga itu ada perkataan-perkataan laghwan ataupun perkataan kidzaban. Karena di dunia majelis khamar, orang-orang yang minum khamar gimana? Ngeranyau katanya. Pengalaman. Pengalaman lihat orang begitu maksudnya. Ya, beda. Kalau di dunia orang-orang ketika dia minum khamar itu kan senang ketawa, tapi gimana pembicaranya, perkataannya? Laghwan, kidzaban, iya kan? Perkataan enggak ada faedahnya. Sehingga ada sebagian ulama mentafsirkan la yasma'una fiha, hanya itu khamar. Karena penduduk surga ahlul jannah akan mendapatkan khamar nanti di sana, tapi tidak sama seperti khamar di dunia. Ya, adapun khamar di dunia bagi orang-orang yang meminumnya atau berapa orang minumnya dalam majelis khamar, ketika mereka bersenang-senang dengan khamarnya, maka sebagian mereka, sebagian yang lain akan mendengarkan perkataan dusta, perkataan yang enggak ada faedahnya, bahkan terkadang perkataan-perkataan mereka itu menyebabkan satu dan yang lainnya saling bertengkar, ya, saling membunuh dan saling berbuat keonaran dan yang lainnya, ya, dari bentuk kemaksiatan. Nah itu dia, dan itu tidak akan didapati oleh penduduk surga, enggak akan mereka dengarkan. Orang-orang yang minum khamar itu apa tadi? Ngeranyau. Bahasa apa itu ngeranyau? Ya, ngeranyau, ngigau seperti orang mengigau, itu enggak didengar lagi di sana. Ya. Karena memang ahlu jannah akan mendapatkan khamar. Cuma bagi orang-orang yang sudah mengkonsumsi khamar ketika di dunia, ya, dia diancam untuk tidak mendapatkan lagi khamar di surga, di akhirat ataupun di surga nanti. Itu berdasarkan sabda Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim dan yang lainnya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin khamar haram, afwan, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Man syariba al-khamar, ya, man syaribal khamar fid dunya
wa huwa yudminuha wa lam yatub fa innahu lam yashrabha fil akhirah. Ya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih seperti itu. Setiap yang memabukkan itu khamar, setiap yang memabukkan itu haram. Man syaribal khamar fid dunya, siapa saja yang telah meminum khamar di dunia, wa huwa yudminuha, dan dia kecanduan sama khamar itu, walam yatub, dan tidak juga bertobat, wa huwa mat, dan dia mati, walam yatub, wa huwa mat walam yatub, dia meninggal dunia dalam keadaan belum bertobat. Berarti apa? Yang sudah sempat bertobat insyaallah tetap mendapatkan khamar di surga, tapi dia belum bertobat. Ya, wa huwa yudminuha wa mata wa lam yatub, dia kecanduan khamar dan meninggal dunia dalam keadaan belum bertobat dari dosa minum khamar tadi, lam yashrabha fil akhirah, maka dia tidak akan mendapatkan khamar tadi di akhirat, yakni di surga. Ya, ini akibat orang-orang yang sudah meminum khamar di dunia, Allah Ta'ala halangi, haramkan dia untuk mendapatkan khamar di surga. Berarti apa? Khamar di surga ini sangatlah lezat, ya, sangatlah lezat, tidak memabukkan dan tidak menyebabkan orang-orang yang meminumnya berbicara, ngigau ataupun ngeranyau. Nah, tahu baca ngeranyau itu. Tapi biar paham ya, di sini itu ada dua pendapat para ulama ketika menjelaskan makna fiha la yasma'una fiha laghwan wala kidzaba. Taib. Kemudian soalun, ayo baca. Hah? Sudah capek bacanya? Taib. Taib. Pertanyaan lagi, waddih makna qaulihi ta'ala. Jelaskan makna firman Allah Subhanahu wa taala, la yamlikuna minhu khitoba. Terus azina. Taib. Jawaban kata beliau, jelaskan makna firman Allah Ta'ala la yamlikuna minhu khitoba. Maknanya kata beliau, wallahu a'lam, annahu la yaqdiru ahadun ala mukhatabatillahi azza wa jal illa idza adinallahu lahu bidzalik. Bahwa tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengajak bicara Allah. Jadi enggak ada seorang pun nanti pada hari kiamat, ya, kemudian dengan seenaknya dia mengajak bicara Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Tidak ada yang berani, ya, tidak ada yang berani untuk mengajak bicara Allah Tabaraka wa Taala nanti pada hari kiamat. Illa idza adzinallahu lahu bidzalik, kecuali ya apabila Allah Subhanahu wa Taala sudah mengizinkannya. Jika Allah Subhanahu wa Taala sudah mengizinkannya, maka boleh dia berbicara. Jika tidak, maka tidak ada yang bisa berbicara pada waktu itu, dan tidak ada yang bisa mengajak bicara Allah Subhanahu wa Taala, apalagi sampai membantah Allah Subhanahu wa Taala, apalagi sampai protes sebagaimana mereka protes di dunia. Karena kan banyak, ya, bagian orang yang protes dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih begini? Kenapa sih diharamkan? Kenapa sih begini? Kenapa sih seperti itu? Protes dia sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak terima dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala di dalam agamanya, dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itu sekarang, itu hari ini, itu di dunia di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan bagi manusia, silahkan kalian beriman ataupun kufur, ya, meyakini Allah Subhanahu wa taala, mengimani apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kalian mengingkarinya, membantah Allah ketika di dunia, maka silahkan, ini pilihan. Ini merupakan, ya, tempat untuk ujian, untuk, ya, melakukan persiapan. Namun nanti pada hari kiamat di mana orang-orang semua berdiri, ruh wal malaikah, demikian juga para malaikat berdiri di hadapan Allah bersaf-saf, berbaris-baris, dan tidak ada seorang pun yang berani untuk mengajak bicara Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai membantah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sebagian manusia membantah ketika di dunia. Bahkan ada yang di antara mereka yang membantah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya sih begini? Kenapa Allah buat saya begini? Itu kan namanya membantah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak menerima apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka haram bagi orang-orang muslimin, orang-orang Islam untuk membantah ketetapan qada dan qadar Allah Tabaraka wa taala.
Kita diperintahkan untuk menerimanya, bukan untuk membantahnya. Taib ya, jadi itu maknanya di sini bahwa tidak ada seorang pun yang mampu mengajak bicara Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang telah Allah taala izinkan untuk itu. Terus kama qala ta'ala wa qala ba'du ahli al-ilmi ay la yamlikuna ay yas'aluhu illa fima adina lahum fi. Taib. Wa qala ba'du ahli al-ilmi, ada sebagian ahlul ilmi mengatakan bahwa makna la yamlikuna minhu khitaba adalah la yamlikuna ayyas'aluhu illa fima adina lahum fihi, bahwa nanti pada hari kiamat tidak ada seorang pun ataupun mereka la yamlikuna ayyas'aluhu, mereka tidak mampu menanyai Allah. Ya, tidak ada seorang pun yang mampu menanyai Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa begini? Kenapa begitu? Enggak ada yang bisa. Sebagaimana mungkin mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu ketika di dunia. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak akan ditanya dengan apa yang dia perbuat, tapi merekalah manusia yang akan ditanya. Jadi makna la yamlikuna minhu khitaba, tidak ada seorang pun yang mampu menanyai Allah, karena Allah yang akan menanyai manusia. Allah yang akan menanyai manusia. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tazulu qadama 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba. Tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba sampai nanti dia ditanya tentang 4 hal. Ditanya tentang umurnya, ya, kemana dia habiskan, ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapati, kemudian kemana dia belanjakan, dia ditanya tentang masa mudanya, dia ditanya tentang ilmunya, apa yang sudah dia amalkan, dan seterusnya. Jadi Allah Ta'ala yang akan menanyai hamba-hambanya, bukan hamba-hambanya dengan ya sekendak hati menanyai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kenapa kau ciptakan aku sebagai ini? Ya, salahmu sendiri dong. Enggak bisa begitu. Ya, tidak ada yang berani seperti itu, dan mereka tidak memiliki itu. La yamlikuna ayyas'aluhu illa fima adina lahum fihi, kecuali pada ya orang-orang yang telah Allah izinkan bagi mereka untuk bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idznih, dalam surat Hud ayat 105. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, pada hari di mana datangnya hari, ya, pada hari yauma ya'ti, akan datang nanti suatu hari, la takallamu nafsun illa bi'idznih, tidak ada satu jiwa pun yang berbicara kecuali dengan izinnya. La takallamu nafsun illa biizni. Tidak ada satu jiwa pun yang berani berbicara pada hari itu kecuali diizinkan dulu oleh Allah tabaraka wa taala. Wa kama qala ta'ala, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Siapakah yang memiliki syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Jadi tidak semua orang dengan ya seenaknya, dengan sewenang-wenang kemudian memberikan syafaat pertolongan kepada siapapun, kecuali Allah izinkan dulu. As'adun nas bi syafaati man qala la ilaha illallah, ya, khalisan min qalbihi. Manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku, kata Nabi, orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Inilah ciri-ciri orang yang dapat syafaat Nabi. Jadi tidak sembarangan dapat syafaat Nabi, ya. Kemudian ya kita berharap supaya dapat syafaat Nabi. Amin, amin, amin. Enggak cuma sebatas itu. Tapi Nabi kita sendiri mengatakan as'adun nas bi syafaati, manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku adalah orang-orang yang kuat tauhidnya sampai hatinya itu bertauhid. Ya, khalisan min qalbi, benar-benar tulus, hatinya itu tulus dalam beribadah, lurus hatinya, perbuatannya, amalnya, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri-ciri orang-orang yang akan mendapatkan syafaat nantinya pada hari kiamat. Taib. Ikhwani fi din rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Wa dhamiru fi qoulihi ta'ala la yamlikuna ila man yarji'. Dan domir pada firman Allah Subhanahu wa taala, tahu domir ya? La yamlikuna, mana domirnya di situ? Domirnya yang mana? Wawul jamaah, domir rafa muttasil, ya, wawul jamaah, itu waw itu yamlikuna, ada wawunya itu domir, ya, itu domir. Subutun nun,
Ada waw jamaah terlihat dari subutun nun, ada nunnya itu. Nunnya itu bisa hilang. La yamlikuna, na-nya itu bisa hilang kalau ada watul jazm. Itu dhamir yang maksud. Waw jamaah, waw yang menunjukkan bahwasanya pada kalimat itu maknanya adalah jamaah mereka, bahasanya mereka. Ya, mereka. Seperti muslimun, muslimuna. Nah, gitu ya. Taib. Itu pada isim. Adapun pada fiil waw jamaah seperti yamlikuna, malaka yamlikuna. Nah, waw jamaah ini, dhamir ini siapa yang dimaksud di sini? Mereka tidak memiliki. Siapa mereka ini? Nah, itu yang dimaksud di sini. Ad-dhamir fi qoulihi ta'ala la yamlikuna ila man yarji. Ini kembali kepada siapa ini? Qala ba'dul ulama. Sebagian ulama berkata, innahu raji'un ilal musyrikin. Bahwa la yamlikuna yang dimaksud di sini adalah kaum musyrikin, di mana orang-orang ahlu syirik tersebut, kaum musyrikin, mereka tidak memiliki hak khitab. Maksudnya khitab ini punya hak berbicara. Enggak dikasih mereka, enggak punya hak itu. Di mana ketika di dunia mereka diberikan kebebasan untuk berbicara. Diberikan kebebasan di dunia ini, bahkan di Indonesia diberikan hak asasi manusia, hak untuk berbicara, diberikan hak untuk unjuk rasa. Iya kan? Benar enggak kalau Indonesia diberikan hak unjuk rasa untuk berbicara, menyampaikan itu? Iya, ada di Indonesia seperti itu. Atau bahkan di banyakkan dunia. Ya, peraturan-peraturannya boleh. Nah, tapi nanti tidak, enggak bisa Allah muzaharah amam Allah, enggak bisa demo di hadapan Allah. Kalau muzaharah fid dunya, ya, aktsarun nas, khassatan fil Indonesia. Ya, adapun muzaharah maksudnya demonstrasi di dunia, menyampaikan sesuka hatinya, bahkan penyampaian tersebut terkadang mencela penguasanya, itu silahkan di dunia, tapi tidak nanti di akhirat. La yamlikuna minhu khitaban. Mereka tidak memiliki hak untuk berbicara kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man qala, ada sebagian mereka mengatakan bahwasanya yang dimaksud la yamlikuna di sini raji'un ilal mu'minin. Ini bisa juga dimaksud la yamlikuna di sini adalah kaum mukminin, orang-orang beriman. Ya, raji'un ilal mu'minin li ilmihim bi annallaha adlun la yajur. Karena mereka tahu, orang-orang mukminin ini diam, enggak mau banyak bicara pada waktu itu, karena mereka punya ilmu bi annallaha adlun la yajur. Karena mereka punya ilmu, mereka tahu, mereka yakin Allah itu maha adil, tidak mungkin Allah taala berbuat zalim. Ya. Wa ma ana bidzallamin lil abid, dan aku tidak pernah menzalimi hamba-hambaku. Ya, orang-orang mukmin tahu sehingga mereka enggak mau banyak bicara. Orang-orang musyrikin pengen sekali berbicara, pengen sekali ya mengajak Allah Subhanahu wa taala bicara, setidaknya bisa menyelamatkan mereka dengan mengajak bicara tersebut, tapi tidak Allah taala berikan izin. Orang-orang mukmin mereka tahu bahwasanya Allah itu maha adil, la yajur, maksudnya tidak akan berbuat kezaliman. Nah, jadi memungkinkan la yamlikuna ini yang dimaksud juga orang-orang beriman. Taib. Fala yutraku syai'un lahum yatakallamuna fihi. Tidak ada sedikit pun dibiarkan bagi mereka untuk bicara pada hari itu. Jadi tidak sedikit pun dibiarkan pada hari itu untuk berbicara, melainkan semuanya ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan. Karena yang memiliki hak bicara pada waktu itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla. Taib. Was-shawabu fi dzalika annahu amun. Demikian juga makna shawab. Wa qala shawaba, yakni kalaman shawaban. Allah akan berbicara dengan kalam yang shawab. Dan ini apa yang dimaksud dengan shawab di sini? Am, kata beliau, annahu amun. Maknanya umum. Maknanya umum. Artinya apapun yang dibicarakan pada hari kiamat nanti, perbincangan-perbincangan semuanya itu hak, semuanya itu shawab. Ya, benar, tidak ada kebatilan, tidak ada kedustaan, tidak ada yang disembunyi-sembunyikan, semuanya terus terang. Ya, semuanya dijelaskan gamblang dan tidak ada yang tersamar pun sedikit pun nanti pada hari kiamat. Wa qala shawaba. Ya, maka semuanya terang pada hari itu. Maknanya umum. Fa ahlus samawati wal ardi jami'uhum la yamlikuna indahu khitaban. Maka ahlus samawati wal ard, penduduk langit dan penduduk bumi, ya ini para malaikat ataupun jin dan manusia, karena nanti semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berbaris di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada satupun di antara mereka, baik itu ahlus samawati wal ardi, tidak ada di antara mereka yang memiliki hak untuk berbicara di sisinya kecuali orang-orang yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Ya, mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya beliau di sini akan membahas ruh wal malaika, ini panjang ya. Besok insyaallah kita akan sebutkan. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.